Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu ingin perkenalan diri terlebih dahulu nih, karena Ibu kan guru baru di sini ya. Nama Ibu Seliana Taurusvita, biasa dipanggil Bu Seli atau Bu Seliana, terserah kalian gitu ya di antara dua itu. Nah, Ibu akan mengajar mata pelajaran kimia di kelas 12. Baik, langsung aja ya. Kalian udah pada siap kan untuk belajar? Hari ini kita akan membahas tentang elektrokimia. Jadi lanjutan dari materi redoks. Kemarin sama Bu Mulia kan udah belajar ya tentang redoks dan penyetaraannya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke materi elektrokimia. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4 nih. Yang pertama, itu siswa dapat membedakan konsep sel volta dan sel elektrolisis. Yang kedua, siswa dapat menuliskan notasi sel volta. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai potensial sel volta. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menentukan reaksi spontan dan tidak spontan. Oke, sekarang kita di layar Ibu gitu ya. Ada 2 gambar nih. Yang pertama itu baterai dan yang kedua itu aki. Nah, kedua benda ini adalah contoh-contoh dari sel elektrokimia di kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung aja ya bahas ke materinya. Elektrokimia itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, masing-masing sel ini memiliki karakteristik yang khas, terdapat perbedaan dan persamaan. Nah, perbedaan yang pertama dari sel volta dan sel elektrolisis dari segi pengubahan energinya. Kalau sel volta itu dari energi kimia diubah menjadi energi listrik. Nah, tapi kalau sel elektrolisis itu justru kebalikannya ya, yaitu dari listrik ke kimia. Oke, jangan kebalik ya. Kalau volta itu dari kimia ke listrik, kalau elektrolisis itu dari listrik ke kimia. Gitu. Nah, terus dari segi elektrodenya nih. Elektrode itu terbagi menjadi 2, yaitu katode dan anode. Ya, yang ini nih, katode sama anode. Sama ya, di elektrolisis juga dia punya katode dan anode. Tapi perbedaannya itu adalah pada kutubnya. Nah, kalau katode itu berada pada elektrode positif, sedangkan anode itu pada elektrode negatif. Sedangkan elektrolisis itu katodenya merupakan elektrode negatif, sedangkan anodenya elektrode positif. Nah, kalau Ibu buat singkatan nih, kalau untuk sel volta itu biasa disebut dengan KPAN. Nah, kalau elektrolisis itu KNAP. KNAP. Ini supaya kalian gampang ngapalinnya ya. KPAN itu maksudnya apa? Katode positif, anode negatif gitu. Nah, kalau KNAP itu katode negatif, anode positif gitu ya. Jadi kalau sel volta itu kapan, kalau elektrolisis itu kenapa gitu. Nah, terus dari segi wadahnya nih, kalau sel volta itu wadahnya katanya ada 2 nih. Sedangkan kalau elektrolisis itu wadahnya hanya 1. Nah, penjelasan lebih lanjut nanti pada slide selanjutnya ya. Kemudian pada sel volta itu terdapat jembatan garam. Sedangkan pada sel elektrolisis itu tidak terdapat jembatan garam. Jadi tidak ya, dia tidak ada jembatan garamnya gitu. Nah, terus kalau pada sel volta, reaksi yang terjadi itu adalah reaksi spontan. Sedangkan kalau elektrolisis itu reaksi yang terjadi adalah reaksi tidak spontan. Maksudnya apa? Nah, kalau reaksi spontan ini adalah reaksi yang bisa terjadi tanpa membutuhkan adanya arus listrik. Sedangkan kalau reaksi tidak spontan itu berarti reaksinya membutuhkan arus listrik. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat persamaan nih antara sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama yaitu pada tempat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, kalau anode itu reaksinya adalah reaksi reduksi, sedangkan anode reaksinya adalah reaksi oksidasi.
Kalau ibu singkat itu jadi anokaret. Anokaret. Jadi maksudnya apa ini? Anoda oksidasi, katoda reduksi gitu. Oke, ini jadi anoda oksidasi, katoda reduksi. Gitu ya, jangan kebalik. Nah, kemudian persamaan yang kedua yaitu dari segi aliran elektronnya. Itu sama-sama dari anode ke katode gitu. Selanjutnya, nah ini adalah gambar dari sel volta. Tadi sudah dijelaskan kalau pada sel volta itu terdapat dua wadah. Nah, benar ya, di sini gelas kimianya ada dua nih, yang isinya Zn2+ dan Cu2+. Ya, sebut aja ini Z larutannya ZnSO4 ya. Kalau ini CuSO4 gitu. Ini misalkan ZnSO4, sedangkan yang ini itu larutannya adalah CuSO4 gitu. Nah, kalau ini kan sudah dijadikan dalam bentuk ionnya gitu ya kalau dalam larutan. Nah, kemudian di sini yang bertindak sebagai anode adalah Zn, sedangkan yang bertindak sebagai katode itu adalah Cu. Mengapa demikian? Nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya ya, yaitu berhubungan dengan potensial reduksinya. Gitu. Nah, semakin besar nilai potensial reduksinya, maka reduksinya pun, kemampuan untuk reduksinya pun akan semakin kuat seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya aliran elektronnya itu dari anode ke katode. Nah, kemudian ini yang bentuknya seperti pipa ini nih terbalik ya, itu adalah jembatan garamnya. Ini jembatan garam nih. Nih, ini jembatan garam. Nah, apa sih fungsi dari jembatan garam? Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan muatan yang ada pada larutan ZnSO4 dan CuSO4. Gitu. Kenapa? Karena seperti ini penjelasannya. Di dalam larutan ini itu kan ada Zn2+ dan SO4 2- ya tentunya. Ada SO4 2-. Nah, sama ini juga ada Cu2+ dan SO4 2-. Nah, tadi kan udah dibilang ya, kalau anode itu dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, kalau reaksi oksidasi berarti mengalami kenaikan Bilox dan dia melepaskan elektron. Sehingga tadinya ini kan Zn, kemudian melepaskan elektronnya sehingga menjadi Zn2+. Nah, sehingga ketika Zn2+ itu terus dilepaskan, sehingga yang ion Zn2+-nya ini menjadi berlebih di larutan ini. Gitu. Jadi yang SO4 2-nya jadi lebih sedikit dibandingkan Zn2+-nya. Karena apa? Karena tadi ada pelepasan elektron itu yang Zn jadi Zn2+. Seperti ini reaksinya, udah dituliskan ya di gambar ini. Ini reaksinya. Jadi tadinya Zn jadi Zn2+. Nah, sebaliknya kalau yang reduksi itu kan dia menangkap elektron justru ya dan mengalami penurunan Bilox atau bilangan oksidasi seperti itu. Nah, jadi kan tadi kan ini elektronnya ngalir ya dari anode ke katode, elektronnya ngalir. Nah, kemudian si elektronnya ini ditangkap. Ini ada elektron ya, misalkan di sini gitu, ditangkap sama Cu ini. Berarti kan kalau Cu2+ biar jadi Cu itu kan membutuhkan 2 elektron. Ya kan, misalkan di sini elektronnya udah ada 2 nih yang ngalir gitu misalnya. Berarti kan kalau Cu2+ direaksikan dengan 2 elektron, itu kan hasilnya jadi Cu. Kayak gitu kan. Nah, makanya Cu2+ yang ada di larutan ini, dia jumlahnya jadi lebih sedikit. Karena apa? Karena Cu2+-nya berubah jadi Cu. Sehingga mengakibatkan ion SO4 2-nya yang ada di larutan ini menjadi berlebih. Oleh karena itu, karena ada kelebihan muatan ini, diseimbangkanlah oleh jembatan garam. Begitu. Ya. Jadi jembatan garam ini itu ada larutan tertentunya yaitu larutan garam. Contohnya di sini ada NaNO3 ya. Jadi kalau terionisasi jadi Na+ sama NO3-.
Sebenarnya bukan cuma NaNO3, tapi ada juga ya, ada juga KCl, kemudian ada juga K2SO4 gitu. Yang penting garam dan terdiri dari asam kuat dan basa kuat gitu. Nah, kemudian di sini yang perlu kalian perhatikan, kalau yang mengalami oksidasi, nanti dia kan elektronnya lepas gitu ya, kemudian jadi Zn2+ tadi. Makanya si Zn-nya jadi berkurang kan? Makanya nanti kalau misalnya udah direaksikan gitu, sehingga nanti Zn-nya menjadi berkurang nih masanya. Jadi massa si Zn itu berkurang. Nah, kebalikannya justru Cu malah bertambah. Kenapa bertambah? Karena kan tadi Cu2+-nya dia berubah ya jadi Cu. Jadi Cu-nya itu jadi bertambah. Gitu. Nah, jadi kebalikannya kalau yang anode itu justru dia berkurang masanya, kalau yang katode itu justru bertambah. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya di sini ada notasi sel volta. Jadi, notasi sel volta itu adalah bagaimana cara kita menuliskan anode dan katode dari sel volta itu sendiri. Jadi, cara menuliskannya itu adalah yang sebelah kiri itu anode, sedangkan yang sebelah kanan itu katode, dan dipisahkan oleh jembatan garam. Nah, jembatan garam ini dilambangkan dengan garis 2. Ini ya, garis 2 ini. Nah, terus di sini ada garis 1, itu adalah batas fasanya, karena kan yang ini solid ya, yang ini aqueous lagi, terus yang ini solid gitu. Nah, contohnya kalau tadi kan yang menjadi anode itu kan Zn, ya kan? Nah, katodenya apa tadi? Cu gitu. Nah, berarti yang sebelah kiri nanti ditulisnya Zn, yang sebelah kanan itu Cu. Terus yang perlu kalian perhatikan di sini kan ada 2 ya, ada 2 tulisannya nih. Yang sebelah kiri itu dia netral alias logamnya itu sendiri, sedangkan yang di tengah-tengah itu adalah penulisan ionnya. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh dibalik. Jadi ion itu tidak boleh ditulis di sebelah luar. Jadi harus seperti ini gitu. Jadi Zn, kemudian garis 1 Zn2+, habis itu dipisahkan oleh jembatan garam, kemudian Cu2+, garis 1, kemudian Cu, seperti itu. Ingat ya, di sini yang sebelah sininya itu harus logamnya. Jadi yang di terluar itu harus logamnya, dan yang di tengah-tengah nih itu harus ionnya. Ionnya kan tadi Zn2+ sama Cu2+. Kalau logamnya itu kan Zn sama Cu gitu. Jangan kebalik ya. Nah, selanjutnya di sini ada nilai dari potensial reduksi standar. Udah ada di buku pegangan kalian juga ya, dan bisa kita lihat ya polanya di sini, yang atas itu kan dia paling negatif ya, terus kemudian ke bawah E0-nya dia semakin positif. Nah, kalau E0-nya semakin positif, maka dia akan semakin mudah mengalami reduksi. Jadi semakin ke bawah, dia akan semakin mudah mengalami reduksi. Sedangkan semakin ke atas, ya, dia akan semakin mudah mengalami oksidasi. Jadi kebalikannya gitu. Jangan sampai kebalik ya. Semakin positif nilai E0, E0 ini potensial reduksi standar ya, maka dia akan semakin mudah mengalami reduksi. Kemudian ada istilah lainnya nih. Kalau zat yang mengalami reduksi itu dinamakan dengan oksidator. Nah, sedangkan zat yang mengalami oksidasi itu dinamakan dengan reduktor. Gitu. Jadi kebalikannya ya di sini. Kalau zat yang mengalami reduksi justru disebutnya oksidator. Tapi kalau zatnya itu mengalami oksidasi disebutnya dengan reduktor. Gitu. Jangan sampai kebalik ya. Nah, selanjutnya di sini ada deret volta. Deret volta itu apa sih, Bu? Gitu. Deret volta adalah susunan dari logam-logam yang telah disusun berdasarkan kenaikan nilai potensial reduksi selnya atau nilai E0-nya. Ingat ya, E0 itu adalah potensial reduksi standar gitu. Nah, di sini ini perlu kalian hafalkan, cuman ada
triknya gitu ya untuk menghafalkan, yaitu kalau Ibu biasanya singkatannya di sini lilin kecil banyak cahayanya. Nah, Mang Ali minta zinc dan krom. Kemudian permainan sebenarnya ini ada CD ya, ada CD, kemudian ada CO, baru NI gitu. Permainan CD cocok nih. Nah, senangnya PB, H, kerupuk hangus, agak pahit, au. Nah, terserah kalian sih sebenarnya cara ngapalinnya bebas gitu ya. Tapi supaya lebih mudah, nah kalian lebih baik pakai kata-kata seperti itu. Kan kalau langsung unsur-unsurnya agak ribet ya di sini, misalkan LIK, BA, CA, NA gitu. Nah, kemudian apa sih makna dari deret volta ini? Ternyata dia punya makna nih. Kalau semakin ke kanan, itu ternyata dia semakin mudah mengalami reduksi. Tadi ingat ya, kalau zat yang mengalami reduksi itu justru namanya oksidator. Betul. Nah, kebalikannya justru semakin ke kiri, dia semakin mudah mengalami apa? Oksidasi. Oksidasi ya. Oke. Nah, kalau semakin mudah mengalami oksidasi, berarti dia reduktor. Gitu. Oksidasi, reduktor. Oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan nilai E-selnya, E0 selnya? Yaitu caranya adalah E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Sehingga kita harus tahu dulu nih, siapa yang bertindak sebagai katode dan siapa yang bertindak sebagai anode. Jadi maksudnya logam yang mana gitu yang bertindak sebagai katode dan anodenya. Atau bisa juga E0 sel itu dihitung dengan cara E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Sebenarnya sama aja, karena apa tadi? Anokaret ya, katoda itu mengalami reduksi, anoda itu mengalami oksidasi. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Anokaret, ingat ya istilah yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Kalau anoda oksidasi, katoda reduksi gitu. Nah, kemudian di sini ada istilah reaksi spontan. Tadi udah Ibu sampaikan juga di awal bahwa reaksi spontan itu adalah reaksi kimia yang bisa terjadi tanpa harus adanya arus listrik. Nah, reaksi dikatakan spontan jika nilai E0 selnya itu lebih dari 0, alias harus bernilai positif. Gitu. Nah, kemudian supaya kalian nggak bingung nih, maka Ibu akan memberikan contoh soalnya ya. Misalnya, di sini diketahui potensial elektrode perak dan tembaga adalah sebagai berikut. Ini udah dikasih tahu ya reaksinya, dan di sini adalah reaksi apa? Reaksi reduksi, karena dia menangkap elektron. Ya, kalau oksidasi kan dia melepas elektron. Gitu. Nah, kemudian E0 ini tadi apa? Potensial reduksi standar. Nah, E0-nya itu udah dikasih tahu nih nilainya. Ternyata plus 0,80 volt. Terus yang Cu2 plus ditambah 2E menjadi Cu, nilai E0-nya adalah plus 0,34 volt. Nah, yang ditanyakan di sini ada 3 ya, A, B, dan C. Kita lihat dulu deh yang A. Tulislah diagram sel volta yang dapat disusun dari kedua elektrode tersebut. Nah, berarti kita disuruh nulis apanya? Notasi selnya. Jadi diagram sama notasi itu sama aja ya. Ini kan ada istilah diagram. Nah, diagram itu sebenarnya sama aja kayak notasi. Gitu, sama aja sama notasi. Tadi gimana cara menuliskan notasi sel volta? Ada yang masih ingat? Oke, kita jawab ya. Jadi jawab yang A, itu kita disuruh menentukan diagram atau notasi selnya. Tadi gimana? Yang sebelah sini anode, yang sebelah kiri anoda ya. Ini Ibu tulis caranya aja dulu nggak apa-apa supaya kalian ingat. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah katoda.
ya. Berarti yang jadi anodanya yang mana? Kita harus tentuin dulu. Ingat tadi kata Ibu, kalau anoda itu kan mengalami reaksi oksidasi, sedangkan katoda itu mengalami reaksi reduksi. Dan tadi ingat, kalau nilai E0-nya semakin besar, maka dia akan semakin mudah mengalami reduksi. Sehingga yang gede nih, yang plus 0,80, maka dia mengalami reduksi ya. Sedangkan yang 0,34 ini, dia yang mengalami oksidasi. Karena nilai E0-nya itu lebih kecil gitu. Nah, terus tadi ingat lagi ya, kalau yang reduksi itu berarti katoda. Ya kan? Nah, kalau yang oksidasi itu apa? Anoda. Betul. Nah, berarti kayak gimana nih cara nulis diagram atau notasi selnya? Berarti, ini Bu hapus dulu ya, tadi caranya doang, sini Ibu tulis anoda dulu. Berarti anoda itu apa? Cu ya. Berarti kita tulis dulu nih. Cu garis 1, apalagi? Ionnya. Berarti ionnya Cu2 plus. Terus garis 2, apa? Ag plus. Kemudian garis 1, Ag. Oke, udah paham belum sampai sini? Jadi ingat ya, yang sebelah kiri itu anode, yang sebelah kanan itu katode. Terus yang di pojoknya, di pinggir-pinggir ini harus bentuk logam. Jadi nggak boleh ion. Ya, harus logamnya. Kalau yang ion itu dia terletaknya di tengah. Jadi di tengah-tengah yang apa? Garis 2 ini alias jembatan garamnya. Oke, Ibu lanjut ya. Yang A udah selesai, kemudian yang B. Yang B ditanyakannya adalah tentukan nilai potensial standar sel tersebut. Potensial standar sel apa tadi berarti? E0 sel ya. E0 sel. Tulisan E0 sel. Tadi gimana cara nyari E0 sel? Yaitu E0 katoda dikurangi E0 anoda. Iya. Nah, terus tadi katodanya kita udah tahu nih, kalau katodanya itu adalah Ag, ya kan? Nah, berarti tinggal kita masukkan aja nih, nilai E0 dari Ag berapa? Udah dikasih tahu kan ya di soal? 0,80 volt. Oh ya, kalian perlu memperhatikan tandanya juga ya, ini kan positif ya. Nanti ada beberapa unsur gitu yang E0-nya itu negatif gitu. Jadi di sini pengaruh ya positif negatifnya. Di sini supaya nggak keliru, Ibu tulis aja deh tanda positifnya, Ibu tulis dulu 0,80 volt, ya kan? Terus E0 anodanya berarti yang ini ya, 0,34 volt. Berarti dikurangi 0,34 volt. Hasilnya berapa? Positif 0,46 volt. Nah, seperti itu. Jadi udah ketemu deh nilai potensial standar selnya, yaitu positif 0,46 volt. Gitu, gampang ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita disuruh menuliskan reaksi selnya. Gimana cara menuliskan reaksi sel itu? Nah, kita harus tahu dulu nih, reaksi yang di katode itu apa dan reaksi yang di anode itu apa. Ya, berarti kita tulis katode dan anode nih. Ya. Nah, terus tadi katode itu dia mengalami reaksi apa? Reduksi ya. Ibu tulis dulu di sini anokaret supaya kalian gak lupa. Anokaret berarti anoda oksidasi, katoda reduksi. Oh, katoda reduksi ya. Berarti yang katoda kan tadi ini Ag. Nah, tetap ditulisnya kayak gitu persis. Berarti kan Ag plus tambah E ya menjadi Ag. Nah, kemudian tulis nih E0-nya. E0-nya berapa? Plus 0,86
0 volt ya. Nah, terus kalau yang anodenya itu apa? Cu ya, Cu2 plus yang ini. Nah, terus tadi harus ingat nih kalian kalau anode itu dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, kalau mengalami reaksi oksidasi, berarti kan dia melepaskan elektron, bukan menangkap. Maka reaksi yang ini tuh harus dibalik. Nih, kalau ini kan reaksi reduksi. Sedangkan yang di anode itu dimintanya reaksi oksidasi, berarti dibalik nih. Jadi Cu kemudian yang ininya Cu2 plus 2E. Paham kan ya kenapa dibalik? Karena kan kalau anode itu dia reaksinya harus reaksi oksidasi. Sedangkan yang diketahui di soal itu adalah reaksi reduksinya gitu. Dan ingat ya, yang jadi E0 ini itu selalu nilai dari potensial reduksinya. Tidak pernah potensial oksidasinya. Karena berdasarkan kesepakatan para ilmuwan aja gitu ya. Dan kalian harus tuntut buat teliti nih di sini. Kalau anode itu dia kan oksidasi, makanya reaksinya harus dibalik. Nggak boleh sama kayak di soal. Karena di soal itu dia reaksinya adalah reaksi reduksi. Gitu ya, paham ya? Nah, selanjutnya E0-nya tulis di sini berapa tadi? Plus 0,34 volt. Gitu ya. Nah, terus kayak gimana langkah selanjutnya? Kita lihat dulu nih, apakah elektronnya udah setara atau belum. Lihat, yang katode itu kan elektronnya 1, sedangkan yang anode itu elektronnya 2. Nah, terus harus kayak gimana nih? Berarti harus kita samakan dulu ya. Berarti yang di atas dikali 1, maaf salah, yang di atas dikali 1 ya. Ini ya. Yang di atas nih dikali 1, kayak gini. Maaf, di atas kali 2. Bawah kali 1, karena di atasnya supaya jadi elektronnya itu jadi 2, gitu ya. Berarti kita tulis lagi nih, katode, berarti 2Ag plus ya, semuanya dikalikan 2. Ingat konsep matematika, 2Ag plus ditambah 2E, kemudian jadi 2Ag. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga nih di sini, E0-nya itu tidak berubah walaupun dikalikan 2. Jadi nggak sama ya kayak pas yang termokimia. Kalau yang ini dia tidak berubah E0-nya walaupun dikalikan 2. Tidak berubah 0,80 volt. Jangan sampai ketuker ya sama materi termo. Nah, terus kalau yang anode karena dikali 1 berarti tetap ya kan? Berarti Cu terus Cu2 plus 2E. Nah, E0-nya udah tinggal tulis lagi kan. Plus 0,34 volt. Langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja. Jadi totalnya gitu. Nah, berarti kayak gimana cara nulis ini? Cara nulisnya kita tulis dulu yang bentuknya itu logam. Berarti kan Cu ya, habis itu 2Ag plus. Nah, karena di sini udah sama jumlah elektronnya, maka bisa kita coret nih. Dia nggak usah ditulis lagi gitu ya, karena kan udah sama. Di ruas kirinya ada 2E, ruas kanannya juga udah ada 2E. Berarti nggak usah ditulis lagi, udah habis. Nah, habis itu Cu2 plus ditambah 2Ag. Kayak gini ya. Cu ditambah 2Ag plus menjadi Cu2 plus ditambah 2Ag. Nah, kemudian karena ini total, jadinya sekarang bukan E0 lagi, tapi E0 sel. Jadi kalau udah total itu namanya E0 sel. Tapi kalau masih sendiri-sendiri ya, misalkan Ag doang atau Cu doang, itu E0 doang. Nggak ada kata selnya. Tapi kalau udah total, dia E0 sel. Berapa nih? Iya. Maaf ya. Karena ini kan tadi, lupa Ibu, kan reaksinya dibalik ya. Yang Cu. Nah, karena dibalik, maka nilai E0-nya itu dia jadi negatif, jadi kebalikannya. Kalau ini kan positif 0,34. Nah, karena dibalik, maka ini jadinya min 0,34.
bukan plus lagi. Maaf ya, Ibu tadi salah tulisnya. Ini harusnya min 0,34. Karena apa? Karena reaksinya dibalik. Gitu ya. Ini kan harusnya kan CU tadinya di kanan. Dia berubah CU-nya jadi di kiri. Makanya nilai R0-nya dia kebalikannya gitu jadi negatif. Nah, kalau dijumlah berarti jadi berapa? 0,46 volt. Gitu. Nah, udah deh ketemu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, karena nilai E0 selnya dia positif, maka reaksinya berjalan spontan atau tidak spontan? Spontan ya, karena tadi ingat, reaksi spontan akan terjadi jika nilai E0 selnya bernilai positif. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang kedua nih. Perhatikan reaksi berikut. Fe ditambah Mg2 plus menjadi Fe2 plus Mg. Kemudian yang ditanyakan, pada kondisi standar, apakah reaksi tersebut akan berlangsung spontan? Jika tidak spontan, maka tuliskan reaksi yang spontan. Nah, kira-kira gimana nih? Tadi ingat ya konsepnya. Kalau reaksi spontan itu akan terjadi jika nilai E0 selnya itu bernilai positif atau lebih dari 0. Ya, konsepnya kan gitu. E0. Reaksi spontan jika E0 selnya positif. Ya kan? Nah, kemudian caranya kita lihat nih. Kita harus hafal deret volta kan tadi kata Ibu. Tadi deret volta itu apa? Lilin kecil, banyak cahayanya. Mang Ali minta air. Sinkron. Terus apa? Permainan, CD, cocok nih, ya kan? Senangnya PBH. Terus kerupuk hangus, agak pahit. Au. Itu. Nah, kita lihat. Tadi kan semakin ke kanan, dia akan semakin mudah mengalami reduksi. Dan kalau reduksi itu, maka nilai E0 selnya itu, E0-nya itu adalah besar nilainya. Jadi, kalau yang mengalami reduksi itu pasti nilai E0-nya lebih besar dibandingkan zat yang mengalami oksidasi. Nah, terus kita lihat nih, dari reaksi ini, apa yang bisa kita simpulkan? Berarti Fe-nya itu mengalami oksidasi, ya kan? Berarti Fe-nya dioksidasi, sedangkan Mg2 plusnya mengalami reduksi. Kenapa? Karena kan Fe-nya biloxnya naik ya. Tadinya 0 jadi plus 2. Kalau Mg itu tadinya plus 2 jadi 0. Itu kalau oksidasi kan naik biloknya. Kalau reduksi itu turun biloknya. Nah, terus kita lihat dari deret volta ini. Benar nggak sih kalau Fe itu mengalami oksidasi sedangkan Mg itu mengalami reduksi? Nah, kalau dia kebalik gitu ya, nggak sesuai sama deret volta, berarti nilai E0 selnya bakal negatif gitu. Karena kan di sini dia nggak dikasih data E0-nya. Makanya kita harus hafal deret voltanya supaya kita bisa tahu nih kalau Fe itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan Mg. Kalau dari soal ini kan bisa dilihat ya, kalau dia seolah-olah si Fe-nya itu berada di sebelah kiri dibanding Mg. Karena kan Fe yang oksidasi ya, kalau berdasarkan soal ini. Ya kan? Fe yang mengalami oksidasi, sedangkan Mg yang mengalami reduksi. Ternyata setelah kita cek mana Fe, ini Fe. Ya kan? Kemudian mana Mg, ini Mg. Ternyata Mg justru letaknya ada di sebelah kiri Fe. Gitu. Jadi seharusnya yang mengalami oksidasi itu adalah Mg. Sedangkan yang Fe itu harusnya mengalami reduksi. Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita identifikasi dari soal,
Ini malah Fe yang oksidasi, sedangkan Mg yang reduksi. Berarti kebalik. Artinya reaksi ini itu tidak berjalan spontan. Ya, berarti reaksi tidak berjalan spontan. Karena seharusnya yang berada di sebelah kiri itu adalah Mg, bukan Fe gitu. Nah, gimana cara menuliskan reaksi yang spontannya? Berarti tinggal kita balik aja nih. Yang tadinya Fe jadi Fe2+, yang tadinya Mg2+ jadi Mg gitu. Dan ingat ya, yang di sebelah kiri itu dia bentuknya logamnya gitu. Berarti apa? Yang di sebelah sini. Mg ya, berarti reaksi spontannya yaitu adalah Mg ya. Kemudian apa ini? Fe2+, kemudian menjadi Mg2+ plus Fe. Ya. Jadi yang tadinya Mg2+ di kiri ya, jadinya malah di kanan gitu. Terus yang tadinya Fe2+ di kanan jadi di kiri. Jadi tinggal dibalik aja. Karena ini kan dia kebalik gitu loh. Kalau yang di soal ini tidak spontan karena dia kebalik. Karena dia mengidentifikasinya malah Fe yang ada di sebelah kiri. Padahal yang di sebelah kiri itu adalah Mg, seperti itu. Oke, Ibu mau ngecek pemahaman kalian sehingga di sini Ibu berikan latihan soal. Silahkan dikerjakan ya. Dan silakan kumpulkan tugasnya minggu depan. Seperti itu. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh PC Ibu ataupun tanya di grup gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.